Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan, ya luar biasa ya. Ini kenaikan yang cukup signifikan ya, bahkan sangat-sangat signifikan, dimana dia naiknya itu melebihin dari height yang kemarin gitu. Height yang kemarin itu kan kurang lebih di sini 2140, 2143, dan juga kalau kita perhatikan dari current height yang kemarin ya, yang 4 Desember ya 2023, kalau kita perhatikan di sini itu tertinggi di sini. Nah, 2148 gitu. Jadi posisinya nih untuk saat ini, hari ini lebih tepatnya, dia itu berada di level harga ATH-nya dia, teman-teman. Oke, jadi udah nggak ada resisten buy SNR manual lagi nih, konvensional sudah tidak ada gitu. Ya, kalau kita lihat ini yang saya gunakan adalah SNR dengan menggunakan based on Fibo extension gitu. Ya, ini Fibo extension. Jadi kalau kita perhatikan dari Fibo extension, untuk saat ini ya, si gold ini berada di level harga 2153 ya sampai 2150. Posisinya itu memang berada di resisten lagi, tapi lagi-lagi ya seperti biasa belum bisa masuk sell gitu ya, walaupun ini memang jadi selling point ya. Terus ini nanti next resistennya ini itu ada di level harga 161 sampai 163 ya. Dan the next resistannya lagi itu ada di level harga 167, 169 gitu teman-teman. Dengan final resisten dari extension yang ada itu berada di level harga 173 atau 2173 gitu. Ya, untuk saat ini sih memang dari kenaikan yang kemarin kalau kita perhatikan ya. Oke, dari kenaikan yang ada di sini itu memang masih dalam kategori buyer movement gitu. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini masih buyer movement karena posisinya itu ya sebenarnya ada candle spike seller ya, cuma sellernya ini habis langsung drop ya. Ini juga buyernya sebenarnya juga ikutan drop juga, cuma memang masih dipaksakan untuk naik karena posisinya kalau kita lihat memang candle buyer ini ya memiliki posisi ya, atau bahasa itu kekuatan ya secara transaksinya itu masih lebih banyak ketimbang seller gitu teman-teman. Jadi memang posisinya masih diunggulkan oleh si buyer itu sendiri. Nah, untuk saat ini memang terlihat ada rejection di 150 ya, cuma memang ini ya biasalah karena kalau kita perhatikan dari semalam pun dia udah sempat nyentuh 150 ya. Itu masih coba-coba untuk reject juga area ini. Oh, semalam nggak nyampe, kemarin itu 149 ya. Ya, jadi dari jam 1 siang, jam 1 malam sih lebih tepatnya. Dia nyoba untuk 150 dan sudah reject 2 kali ya di area 150 ini kalau kita perhatikan. Ya, cuma kalau kita lihat lagi ya memang posisinya untuk saat ini belum aman kalau kita mau nge-sell gitu. Jadi kalau saya sih hari ini masih wait and see dulu gitu. Kalau untuk ngambil paling nanti tunggu ada posisi dia nge-break dari current low 140 ya. 140 atau minimal dia bisa closing di bawah ini, di bawah 146 dulu gitu. Tapi ini memang masih little bit risky sih kalau untuk ngambil ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, setiap ada candle yang memang mengenai SNR-nya di area Fibo ini memang terjadi rejection yang cukup kuat, baik itu dari pihak seller maupun buyer. Ya, jadi memang posisinya itu sama-sama lagi agresif nih gitu teman-teman. Tapi secara pergerakan ya dia masih dikuasai oleh pihak buyer itu sendiri. Ya memang kalau kita lihat lebih better wait aja dulu ya untuk hari ini. Karena kalau kita mau nge-sell pun salah gitu, karena posisinya dia juga sudah break dari current height 148 ya kan, ini agak bahaya. Kemudian kita mau nge-buy pun ya posisinya lagi di ATH gitu, yang seakan-akan ya sewaktu-waktu sih lebih tepatnya ya, itu bisa mendadak turun seperti ini gitu. Jadi much better kita wait and see dulu.
Yes, ini berarti yang saya infokan untuk hari ini adalah area yang menjadi potensial resistennya dia gitu, seperti Fibo 261, terus Fibo 361 sama Fibo 423 gitu. Ya, ini Fibo saya tarik dari mana? Kalau untuk Fibonya ini saya tarik dari sini ya, current breakoutnya dia, current high-nya dia yang breakout yang di daerah sini sampai ke bawah sini, supportnya dia itu di 124 ya sampai 134 gitu. Oke, jadi kita ketemu lah nih Fibonya gitu. Untuk support terdekat dia dari Fibo ya saat ini sih ada di sini, itu di 140 143 gitu. Kemudian the next support area-nya itu ada di area breakout-nya di sini, breakout zone itu berarti 134 133 gitu teman-teman. Ini support selanjutnya. Lalu nanti untuk support selanjutnya lagi itu ada di area sini, lowest point-nya dia ya. Jadi ada 3 support level yang memang perlu diperhatikan, yang memang punya peran yang cukup penting ya di dalam market ini sendiri, yaitu di 125 sama 124 gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih dari DXY, ya DXY sih sebenarnya nggak kemana-mana gitu. Ya, memang mengalami penurunan, penekanan ya, dan ini ada gap down, cuma sudah ditutup oleh si DXY itu sendiri. Dan terlihat DXY ini sudah breakout dari 103.6 gitu. Yang artinya masih ada potensi nih, main levelnya sudah di breakout, masih ada potensi untuk turun lagi. Dengan target terendah penurunannya itu bisa ke level harga kurang lebih di sini 102.97 gitu teman-teman ya, di sini 0.97 gitu. Nanti kalau untuk next targetnya lagi yaitu nutup gap ya, nutup gap yang ada di sini nih. Nah, nutup gap di sini kurang lebih 102.7 untuk gapnya saya 102.7 3 ya sama 102.59 atau 102.6 lah gitu ya. Oke, jadi itu kalau untuk DXY. Dan untuk news hari ini ya, untuk news hari ini tuh ada dari Initial Jobless Claim ya, Initial Jobless Claim. Nah, ini forecastnya juga kurang bagus lagi untuk DXY. Lalu ada testimoni dari Om Powell juga nih gitu. Jadi kemarin ada testimoni juga nih ya, hari ini juga ada testimoni juga gitu. Tapi kalau untuk kemarin memang Powell bilang kalau belum ada keputusan untuk menurunkan suku bunga dalam jangka waktu terdekat, intinya gitu. Dan memang masih dipertahankan, cuma langkah untuk mempertahankan dan juga pengambilan kebijakan itu juga nggak bisa terlalu cepat dan terlalu lama ya. Dia bilang gitu karena posisinya itu sangat riskan. Kalau terlalu cepat juga bisa membahayakan inflasi ya, terlalu cepat pun bisa membahayakan inflasi. Jadi harus dalam waktu yang pas gitu maksudnya Powell. Nah, cuma kan di sini posisinya market masih melihat bahwa bulan Juni nanti ya, atau bahasa itu 2 bulan dari saat ini ya, itu ada potensi ya untuk si Fed ini sendiri menurunkan suku bunga. Makanya si marketnya ini sudah mengantisipasi duluan dengan memarkup atau membeli si harga emas ini gitu teman-teman. Jadi ini memang fokus utamanya masih ke sana gitu untuk market itu sendiri. Dan juga laporan dari Bank Corps ya di US ya memang kurang bagus gitu. Makanya ini juga bisa membantu ya sentimen emas ini tambah bullish gitu teman-teman ya. Jadi ya memang overall kalau kita perhatikan emas ini walaupun sudah ATH ya, tapi belum benar-benar akan melakukan penurunan. Tuh dia udah naik lagi kan gitu. Jadi masih ada potensi dia untuk naik lagi kurang lebih ya ke 12160 ya atau 163 gitu. Tapi kan ini kita berdasarkan dengan SNR yang ada dari si extension yang kita buat gitu ya, bukan SNR konvensional lagi karena sudah tidak ada gitu. Oke, kalau dari pivot ya, kita coba inti pivot. Nah, kalau dari pivot ya, untuk pivot level sehari ini tuh berada di level harga 140 143 ya kan, sama 137 gitu, terendahnya 137 itu terendah. Tapi ini pivot level kita tandain dulu senternya di 141. Kemudian untuk R1 itu ada di 159 atau 160, dan R2 nya itu ada di sini ya 169 atau 170 gitu. Kalau untuk S1
S1-nya itu ada di level harga 130-an. Jadi kalau kita perhatikan memang untuk si gold ini sendiri ya, untuk si gold ini sendiri sudah 5 hari hitungannya, berarti 5 hari closing di ATH-nya dia. Nah ini adalah closingan yang cukup besar. Kenapa disebut dengan 5 hari? Karena kita hitung dari sini, dari saat 2076 gitu. Nah ini closing HTA pertama, ya kan? Ini closing HTA pertama, kita tandain dulu. Nah ini closing HTA pertama, closing HTA kedua, ketiga, keempat. Nah ini kelima gitu. Kalau ini closing lagi ya di atas 150, berarti dia jadi ATH yang kelima nih untuk gold gitu. Dan kalau kita perhatikan dari volume transaksi yang ada ya di sini ya, untuk volume transaksi itu masih uptrend, masih naik, artinya buyer itu masih cukup kuat gitu. Cuma posisinya di last candle ya, last candle yang ini itu ada sedikit penurunan volumenya gitu ya. Volume candle yang terakhir berarti itu ada yang di sini, yang ini ya gitu. Itu ada sedikit penurunan, berbeda dengan candle 1, 2, 3 ya sampai sini gitu. Nah ini kan candle naik nih, nah volume juga ikut naik gitu. Oke, jadi memang untuk hari ini ya wait and see dulu aja, nggak apa-apa gitu. Kita less trade dulu, jangan dipaksakan, dan biarkan market dulu yang ngatur gimana gitu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Semangat terus dan salam profit untuk kita semua.